Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Aditya. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang proposal saya, yaitu Project Reset Deep Learning, dengan judul Prediksi Harga Saham Harian Bank Sentral Asia (BBCA) menggunakan metode Long Short Term Memory (LSTM), dengan dosen pengampu yaitu Paniko Suwaryo, Eskom MSc, dengan mata kuliah Deep Learning. Lalu untuk bagian kata pengantar bisa dibaca di sini. Itu daftar isi juga bagian seperti ini. Nah, itu di bab 1 di bagian pendahuluan. Pasar saham adalah instrumen keuangan vital yang mencerminkan kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan. Pergerakan harga saham dinamis dipengaruhi oleh faktor internal kerja, keuangan, manajemen, dan eksternal makroekonomi, inflasi, sentimen pasar. Harga saham termasuk data dari waktu, time series dengan karakteristik non-stasioneritas, volatilitas, dan ketergantungan historis, membuat prediksi sulit dengan metode statistik konvensional. Kemajuan komputasi dan data historis mendorong penggunaan artificial intelligence (AI) dalam prediksi harga saham. Deep learning, khususnya long short term memory, efektif menangani data dari waktu dan mengatasi masalah vanishing gradient pada recurrent neural network (RNN). Penelitian terdahulu menunjukkan LSTM mampu menangkap pola tren harga saham, namun pada data volatilitas rendah. Metode sederhana seperti night forecasting bisa kompetitif, menunjukkan kompleksitas model tidak selalu menjamin akurasi lebih baik. Saham BBCA atau Bank Sentral Asia (TBK) dipilih sebagai objek karena likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan pergerakan harga yang relatif stabil. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas LSTM dan memprediksi harga saham harian BBCA dan membandingkannya dengan night forecasting, memberikan gambaran objektif kemampuan dan keterbatasan model deep learning. Yaitu ada rumusan dan batasan masalah. Di rumusan masalah, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode long short term memory dalam memprediksi harga saham harian BBCA. Sejauh mana tingkat akurasi model LSTM dan memprediksi harga seharian BBCA berdasarkan metrik RMSE, MAE, dan MAP. Lalu yang ketiga, bagaimana perbandingan performa model LSTM dengan metode baseline night forecasting dalam prediksi harga saham harian BBCA. Lalu yang batasan masalahnya, untuk menjaga fokus penelitian, batasan masalahnya ada 5 poin. Poin pertama, objek penelitian, saham BBCA. Yang kedua, data. Harga saham yang saya ambil yaitu di harian, di periode 1 Januari 2020 sampai hingga 19 Januari 2026, yaitu 5 tahunan. Lalu variabelnya ada open, high, low, close, edge close, dan volume. Lalu metode prediksinya LSTM dan night forecasting sebagai baseline. Lalu evaluasi modelnya menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAP. Lalu di sini ya ada tujuan dan manfaat penelitian. Yaitu di tujuan penelitian yang ada 3 poin. Yang pertama, menerapkan metode LSTM untuk prediksi harga saham harian BBCA. Yang kedua, mengevaluasi kinerja model LSTM berdasarkan metrik RMSE, MAE, dan MAP. Yang ketiga, membandingkan hasil prediksi model LSTM dengan metode baseline night forecasting. Lalu di manfaat penelitian ada 3 poin, yaitu manfaat akademis, manfaat praktis, dan manfaat metodologis. Manfaat akademis menambah referensi ilmiah mengenai penerapan model LSTM dalam prediksi harga saham harian. Lalu manfaat praktisnya memberikan gambaran bagi investor dan analisis pasar mengenai potensi penggunaan model LSTM sebagai alat bantu analisis. Lalu manfaat metodologisnya menyediakan alur penelitian yang sistematis dan dapat direplikasi pada penelitian selanjutnya. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Bagian penelitian dahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan potensi besar metode deep learning, khususnya LSTM, dalam periode harga saham. Namun efektivitas model sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan pendekatan. Penelitian ini berfokus pada evaluasi performa LSTM untuk harga saham harian BBCA dan membandingkannya dengan metode baseline sederhana untuk hasil objektif. Bisa dilihat di sini ada 5 penelitian terdahulu, yaitu ada dari tahun 2018, 2017, 2015, sama 2018.
Lalu ada poin kajian teori. Bentar. Di bagian kajian teori ada 5 poin, yaitu data deret waktu, time series, data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu, memiliki karakteristik tren, musiman, siklus, dan acak. Lalu yang kedua deep learning, metode pembelajaran mesin menggunakan jaringan saraf berlapis untuk mempelajari pola kompleks dan hubungan non-linear. Lalu LSTM, pengembangan RNN yang mengatasi masalah punishing gradient, mampu mempertahankan informasi penting jangka panjang. Lalu bagian pemrosesan data, meningkatkan kualitas data melalui pembersihan, normalisasi, dan pembentukan sequence. Lalu evaluasi model, mengukur tingkat kesalahan prediksi menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAPE. Lalu ada metodologi penelitian. Kerangka alur penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan, memastikan proses penelitian struktur logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada 7 proses, yaitu yang pertama pengumpulan data. Saya ambil data dari Yahoo Finance. Lalu pre-processing, yaitu ada cleaning dan scaling. Lalu pembentukan dataset, sliding window. Lalu ada perancangan model LSTM. Lalu pelatihan model, training dan validation. Lalu evaluasi model menggunakan RMSE, MAE, dan MAPE. Dan yang terakhir adalah analisis dan implementasi hasil. Penelitian di awal studi pertama untuk memahami konsep dasar prediksi harga saham, data deret waktu, dan metode LSTM. Dilanjutkan pengunduhan data harga saham harian BBCA dari Yahoo Finance, lalu pemesan data untuk kualitas itu optimal. Seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini ada 5 poin, yaitu studi pustaka, memahami konsep pasar saham, data deret waktu, dan metode LSTM, buku teks, jurnal, dan artikel kimia. Lalu yang kedua, poin kedua, pengumpulan data, mengambil data historis harga saham harian BBCA. Lalu ada open, high, close, edge close, volume. Dari Yahoo Finance periode 1 Januari 2020 sampai 19 Januari 2026. Ya, sekitar 5 tahun lebih. Lalu ada bagian pemrosesan data, membersihkan nilai kosong, mengurutkan data kronologis, dan normalisasi data menggunakan minimax scalar 0 sampai 1 atau 0,1 untuk menghindari dominasi variabel. Lalu pemodelan, menerapkan model LSTM bertingkat staggered LSTM dengan 2 lapisan LSTM dan 1 lapisan output menggunakan optimizer Adam dan fungsi kerugian mean squared error MSE membandingkan dengan night forecasting. Lalu ada evaluasi model, mengukur akurasi prediksi pada data uji menggunakan MSE, MAE, dan MAPE untuk gambaran komprehensi kesalahan prediksi. Lalu ada bagian hasil dan pembahasan. Di sini ada deskripsi data input dan pemrosesan. Ini bagian menyajikan hasil implementasi model LSTM untuk prediksi harga saham harian BBCA. Data historis harga saham harian BBCA periode 1 Januari 2020 hingga 19 Januari 2026 digunakan mencakup variabel open, high, low, ada open, ada high, ada low, ada close, ada edge close, dan volume. Data melalui pembersihan nilai kosong, pengurutan kronologis, dan normalisasi minimax scalar. Data dibagi 80% untuk latih dan 20% untuk uji secara kronologis. Lalu ada hasil pelatihan model LSTM. Model LSTM dilatih menggunakan data latih yang dibentuk sequence dengan sliding, window 60 hari, 100 epoch, lalu batch size-nya 32, dan early stopping. Pemantauan training loss dan validation loss menunjukkan penurunan signifikan di awal dan stabil, kemudian mengindikasikan model tidak overfitting dan mampu generasi dengan baik. Seperti dilihat seperti ini, hasilnya cukup bagus lah ya, tidak buruk-buruk banget. Lalu ada evaluasi dan analisis hasil prediksi. Lalu di evaluasi kinerja model, evaluasi kinerja model dilakukan pada data uji menggunakan RMSE, MAE, dan MAPE. Hasil evaluasi model LSTM menunjukkan nilai MAPE sebesar 2,24%.
yang dianggap masih dalam batas yang dapat diterima untuk prediksi harga saham harian. Oke, bagus. Lalu ada analisis hasil prediksi, perbandingan harga saham aktual dan prediksi model STM menunjukkan bahwa model mampu mengikuti tren umum. Namun kurva prediksi lebih halus dan kurang responsif pada fluktuasi kecil harian. Model menunjukkan keterlambatan dalam menyesuaikan prediksi terhadap perubahan harga tiba-tiba. Karakteristik umum model berbasis STM pada data keuangan. Bisa dilihat ini grafiknya ada. Lalu ada pembahasan umum, perbandingan dengan night forecasting menunjukkan bahwa metode baseline menghasilkan nilai kesalahan yang lebih rendah. RMSE 148,86, lalu MAE 108,53, lalu MAPE 1,30%. Ini mengindikasikan bahwa pada saham volatilitas terendah seperti BCA, pendekatan prediksi sederhana bisa sangat kompetitif. Kompleksitas model deep learning tidak selalu menjamin akurasi lebih baik. Efektivitasnya bergantung pada karakteristik data. STM lebih baik menangkap tren jangka menengah, tetap kurang optimal untuk fluktuasi harga harian kecil. Penelitian ini menekankan pentingnya model baseline sebagai pembanding evaluasi kritis hasil. Sekian dari saya, Raja Aditya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.